Ya, sekarang kita kembali lagi di perbincangan dengan klien. Ini salah satu kliennya Remote Skills Academy, namanya Mbak Marini Sulaiman. Hai Mbak Marini, apa kabar? Ya, ya, I'm fine. How are you? Thank you ya udah diajak ngobrol-ngobrol. Iya, thank you banget. Mungkin Mbak Marini bisa kenalan dulu nih sama teman-teman yang nonton ya di sini RSA sekalian. Mbak Marini nih tinggalnya di mana? Habis itu mungkin sekarang kerja dan jabatannya sebagai apa? Mungkin bisa dijelasin Mbak. Boleh. Ya, jadi nama saya Marini. Saat ini saya base di Singapura karena memang kerjaannya itu di sini. Jadi about 4.5 years ago ya, saya itu set up a company lah. We establish a company here in Singapore yang bidangnya bergerak di cyber security. So that's my job. Other than co-founding it, saya juga like 100% like full time ya di perusahaan ini. Yeah, so basically what we do is we resell cybersecurity solutions untuk Indonesia. Sebenarnya marketnya Southeast Asia, tapi kita fokus di Indonesia dan di the Philippines. Nah, mulai dari tahun kemarin karena the past 4 years kita growing a lot, jadi udah mulai butuh yang namanya assistant. Karena selama 4 tahun terakhir ini baik saya maupun tim sales saya di Jakarta, kita semua ya we're doing pretty much everything ya. Mulai dari scheduling, mulai dari bookkeeping, mulai dari handling clients dan all the accounts, kita kerjakan semuanya sendiri. Nah, cuma mulai dari tahun lalu udah lumayan overwhelmed. Akhirnya saya memutuskan untuk hire executive assistant gitu ya, untuk membantu tidak hanya scheduling saya, tapi juga teman-teman sales dan untuk nge-track semua project kita, track seluruh project dan progresnya juga pastinya. Ya, awalnya itu sih. Iya, and then ya so far so good sih. Ya, jadi Ya. Mbak Marini perusahaannya cyber security di Singapura gitu ya. Mungkin bisa diceritain gimana sih awalnya waktu ketemu sama RSA ya? Oke, kalau sama RSE awalnya dari Lia dulu ya. I think we Iya, iya. found each other on LinkedIn if I'm not mistaken. I found you on LinkedIn and then waktu itu pengen ngobrol sama Lia untuk my other startup. Ya udah, awalnya kenal dari situ, terus udah gitu last year juga dengan aktifnya saya di HIPMI, and then I thought of okay, let's work together on basically how to empower women on their digital skills. Hmm, Awalnya itu, ya. terus mulai dari situ akhirnya jadi kenal sama anak-anak RSA dan sekarang juga jadi udah hire salah satu alumninya RSA. Jadi Makanya di RSA itu kita ada bootcamp ya Mbak Marini. So kita punya bootcamp yang namanya VA Bootcamp, VA Bootcamp atau Super VA Bootcamp, dan tiap kali mereka selesai belajar 1 bulan, kita akan tempatkan mereka sama klien-klien untuk practice internship. Mbak Marini ini adalah salah satu klien ya, practice clients yang kemarin di match sama alumni RSA yang namanya Jaslyn ya. Mungkin Mbak Marini bisa ceritain waktu pertama dikonekin sama Jaslyn itu, karena banyak banget teman-teman pengusaha lain yang kayak, aku pengen sih kerja sama VA, tapi aku mau delegat task yang mana ya? Aku mau ngasih apa nih ke asistennya? Mungkin Mbak Marini bisa share dulu dari mana sih taunya, oh task yang ini aku akan delegate, task yang ini aku pegang sendiri, mungkin bisa di-share Mbak. okay, actually this is very easy for me because I already know which task that I'm not good at ya. Jadi ketika nyari VA juga I very much emphasize on okay, I need somebody who's very good in bookkeeping, in scheduling, and then I'm not very good in tracking project ya kan? Karena in my line of work dulunya itu I wasn't required lah. I always have a secretary or I always had an assistant. Jadi I know which part or which task that I'm not good at, dan itu yang saya delegate, ya kan? So all these, basically tracking projects, all the projects that the company has, terus udah gitu all the invoicing, itu semua I delegate. I mean, I can do it myself, but I know I'm not good at it, so that's why hanya saya delegate. And then for my team member, because they're all sales people, dan saya mau mereka fokus on, getting new clients, and then also working on the existing projects kan. Jadi yang namanya tracking projects, I also want them to delegate to assistant.
Jadi I really want them to focus on getting out there to get clients basically. Jadi sekarang yang tugas-tugas yang di-delegate ke asisten itu mostly adalah projects, semua yang berhubungan dengan projects, and then scheduling kita masih do it our own, sama yang, saya delegate adalah konten untuk social media. Ya. Ya, content for social media dan apalagi ya? Iya itu sih, those two major task ya, yang Mhm. sekarang dilakuin oleh VA. Iya. Kalau dari sisi VA-nya sendiri ya, aku dengar banyak banget nih Mbak, bahwa kayak VA-VA terutama yang masih baru, itu bisa Mhm. kayak panik duluan nih untuk kayak, "Oh my god nih kliennya dari Singapura lagi," gitu ya. Jadi, kayak onboarding-nya waktu itu seperti apa sih sama Jesslyn, Mbak? Mungkin bisa dijelasin sehingga bisa menenangkan teman-teman lain nih bahwa semuanya tuh bisa diajarin, bisa dipelajari dulu gitu. Waktu itu onboarding-nya oh ya mungkin perlu juga dijelasin ya, kalau saya dan, teman-teman di JND ini kan semuanya working remotely ya. Saya dari Singapura dan teman-teman di Jakarta dan Jesslyn di Riau. Jadi karena kita nggak ada kesempatan untuk face to face ketemu, jadi setiap hari tuh kita ada yang namanya daily check-in. Setiap hari ada daily check-in dan then once a week kita ada weekly call. Nah, from the moment Jesslyn, interning for us, itu saya udah wajibkan dia untuk ikut, di daily check-in and also weekly. So they know how we, interact with each other and, dia paham bagaimana cara kerjanya kita as a team gitu kan. Dan dari awal juga saya udah jelasin, "Oke, yang saya perlu banget dari kamu adalah tracking, progress." Dan, I ask her, "Do you know or which apps that, you are mostly familiar with to work with?" And I let her choose dan kita yang adapt. Karena saya pengen karena this will be her responsibility, so I want her to be very familiar with the app dan kita tinggal belajar aja. And, yeah, the good thing is, yeah, fortunately none of us is gaptek ya. So, yeah, we catch up pretty quickly lah, mhm. Oh, jadi, ini sangat unik ya, karena kliennya baik banget nih. Jadi, membolehkan kayak VA-nya pilih sendiri tools-nya ya. Biasanya VA-nya yang harus belajar tools-nya. Mbak Karena Maria kita belum punya juga kan, iya, and if I was asked to choose which app gitu, I wouldn't know, 'cause I mean I know how to work with Slack, mmm, and all that, tapi ya I want the VA to be 'cause she will be hands on, she will be like, ini akan jadi tanggung jawabnya dia, so I want her iya. to be very familiar with. So, pada saat memilih VA ya, kan, Jesslyn waktu itu, internship with you for 1 month gitu ya, and then after that you continue to hire her. Nah, Mhm. eee, menurut Mbak Marini apa sih yang membuat Mbak Marini itu decide to hire her? Apa aja kualitasnya yang menurut Mbak Mari, "Oke, this is what we need," gitu? Ya, to me personally ya, very fluent in English is a must. Karena kan we work with most of our partners lah, most of our technology partners are non-Indonesian. Jadi to be able to communicate fluently in English, reading, text in English, and understand what they mean is very important. That's a number one priority lah, when I, hire somebody. Terus yang kedua, ya when she intern, with us, when I gave her task, dia bisa langsung deliver quite quickly, and she's very very fast, in translating. Okay, this is what I want, and then when she translated it into, let's say PowerPoint or Canva, yeah, she can capture it quite fast ya. Jadi Mhm. dia cepet banget dan dia paham, so that's why I like her. Jadi kayak chemistry-nya dapet lah ya? Yes, yes, yes. That's really interesting. Nah, banyak banget sebenarnya dari anak-anak Indonesia yang belajar di RSC, mereka, sangat worry about their English skills sih sebenarnya. Mmm, Jadi, pada saat, Mbak Marini bilang, "Oh, harus Inggrisnya harus bagus." Mereka mungkin sekarang udah jiper duluan ya sebenarnya untuk ke luar negeri, tapi aku selalu bilang juga bahwa mereka bisa cari klien dari Indonesia dulu, koreksi ya. Dan Mbak Marini juga, adalah salah satu anggota dari dan juga pengurus ya dari BPP HIPMI kan, yang ya. Womanpreneur gitu.
Ya. Mungkin bisa diinfoin juga sih sebenarnya yang selama Mbak Marini observasi ya di Mhm. komunitas gitu. Kira-kira, seperti apa sih VA-VA yang mungkin akan dibutuhkan oleh para SMEs ini, founders ini gitu? Oke, mungkin gini ya, karena VA ini kan sebenarnya profesi yang baru, ya Iya, kan? Dan banyak banget orang, dan banyak banget bisnis yang belum terlalu familiar sama VA. I'm talking about Indonesia ya, kalau di luar negeri ya orang udah ini banget lah, udah familiar banget lah, bahkan kasir, convenience store di Amerika aja, they are sitting in the Philippines kan, and then transaction via Zoom. Jadi mungkin kalau Indonesia, I think the harder part is basically to familiarize business with VA first. Karena mmm, belum banyak bisnis yang paham, iya, dan banyak banget di Indonesia itu kan bisnis yang masih konvensional ya. So, when they have an assistant, they want the assistant to sit where they are, ya kan? mmm, Regardless whether or not, mereka sebenarnya kerja atau enggak, ya kan? mmm, But they want to be able to see the assistant gitu loh. iya, Jadi, yang pertama sebenarnya sih dari mindset business people-nya dulu, yang perlu apa ya, yang perlu ditanamkan ke mereka kalau sebenarnya hiring a VA sama aja seperti hiring assistant. Because kan at the end of the day what you need is the result kan, what mmm, you need is the deliverables. Jadi, walaupun orangnya nggak sit right where you are, it doesn't matter really. iya. Terus kalaupun misalnya ada orang yang, butuh VA, sebenarnya yang saya lihat yang paling bisa banget dilakukan adalah helping with the scheduling, terus bookkeeping, and then all the admin stuff lah, Mmm. bisa How about banget. social media, Mbak? Kayak content creation? Iya, itu juga bisa. Karena sekarang kan, I mean, to be quite honest ya, when I ask Jaslyn if she's comfortable, doing also, managing our LinkedIn, Mhm, profile, and iya, dia bilang, "Ya, saya comfortable aja as long as, bahannya ada," gitu kan. Nah, sekarang saya punya bahan itu banyak, tapi how kita translate it into our own words dan, into our own post kan, mmm, that's where, ChatGPT is come is coming in. Jadi, saya dan Jesslyn itu kita, creating content pakai ChatGPT. Terus and she's very comfortable with it. So, I mean, and she likes doing it, so ya udah. Tapi mungkin nggak semua yang VA juga, bisa ya, karena kan balik lagi industri dari si company-nya ini apa. Kalau misalnya memang dia nggak terlalu interested dengan sektornya, disuruh bikin konten, mungkin dia nggak akan cepet catching gitu kan. tapi, Tapi VA-VA di RSC semuanya diajarin ChatGPT sih dan, mhm, mereka mereka pasti bisa bantu juga di situ. iya iya, Nah, mmm, kalau misalnya, Mbak Marini lihat, sebuah profil VA di sosial media, misalnya Instagram gitu ya, mhm, kira-kira, profil yang seperti apa sih yang bikin Mbak Marini bilang, "Oh, kayaknya gue bakal tertarik nih, kerja bareng dia," gitu, "kayaknya dia bakal cocok nih kerja sama aku," gitu ya. Itu yang mhm. seperti apa? Ada nggak sih Mbak, bayangan kalau misalnya, kayak banyak kan personal branding virtual assistant di Instagram gitu yang Mbak lihat? Oke, sejujur-jujurnya saya nggak pernah ngecek Instagram. Oke. Insta I never, hire like ya ambil contoh ketika hire Jesslyn ya, Mmm, I didn't even try to find, her Instagram account, nggak pernah lihat gitu loh dia tuh like, aside from jadi VA tuh apa sih sebenarnya di Instagram-nya dia. mhm. Mmm, jadi kalau saya benar-benar pure saya harus ngetes dulu. I think the internship program ini it's a winner ya kalau menurut saya. Iya, Karena nggak bisa tuh because a lot of people look good on paper but the iya. actual execution-nya mereka weak banget kan. So, kalau saya sih prinsipnya, saya nggak mau beli kucing dalam karung jadi, I have to test this person. Oke, that's really good. Nah, setelah Jesslyn udah kerja bareng Mbak Marini for couple of months, so far, dia udah membantu Mbak untuk, free up how many hours of your time nih? Oh, a lot, yeah, I have more free time now to hang out with my dog.
Bukan buat ini ya, bukan buat cari clients ya? To hang out with. That's, the job of my salespeople. I'm also not very good at it. Oke, ya well that's amazing. Thank you banget Mbak Marini atas waktunya, udah seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol. Iya, Thank you. sama-sama Lia. Thank you so much ya. Ya, thank you. Bye, Mbak.